Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Meredos, siapa nih yang kira-kira tertarik untuk studi di India, tapi bingung proses persiapannya nanti gimana? Jangan khawatir, kali ini Sita ajak dua tamu kita yaitu Kaska dan Kalmira untuk berbagi pengalaman mereka mempersiapkan studi mereka di India. Penasaran? Yuk kita lihat bersama. Apa pertimbanganmu sebelum memutuskan untuk studi di India? Sebenarnya kan banyak pertimbangan ya Kak, mulai dari yang kita diskusi sama orang tua karena kita bakal jauh dari orang tua gitu kan Kak, jauh dari keluarga gitu kan, terus apalagi kita ke luar negeri gitu kan, bukan daerah-daerah Indonesia lagi gitu. Jadi aku tuh diskusi sama orang tua gitu, soalnya saya khawatir gitu kan, dari mental saya tuh kayak belum siap gitu kan. Saya khawatir dari bahasa Inggris saya yang belum terlalu bagus, dari berkomunikasi juga, terus gimana saya bisa fokus belajarnya di sana kalau misalkan Inggrisnya juga belum tentu bagus juga gitu. Tapi mama saya nasehatin kalau misalkan this is the first experience gitu, yang gak bisa diambil lagi gitu, the first experience dan banyak manfaatnya gitu kan Kak. Jadi saya pikir-pikir lagi emang bagus buat diambil dan banyak pengalamannya. Jadi saya lebih percaya diri lagi dan akhirnya saya ambil beasiswa ini. Terus terkait makanan yang ya karena sini bukan mayoritas muslim, sedangkan di Indonesia sudah biasa mayoritas muslim, nggak perlu khawatir tentang makanan. Di sini untuk soal makanan lumayan juga lebih baik dibanding negara lain, karena bahkan di sini kalau di kita kan adanya logo halal tuh, kalau di sini adanya logo vegetarian karena orang-orang Hindu banyak yang vegetarian, jadi dibuat logo vegetarian. Nah ini manfaat juga buat orang muslim, karena kalau ada logo vegetarian mayoritas besar potensi haram kayak babi atau lain-lain aman udah, jadi aman lah kita di sini insya Allah. Terkait sholat dan sholat Jumat, itu sholat dan sholat Jumat waktu itu ya agak kepikiran juga itu tentang ntar gimana sholatnya, ntar gimana sholat Jumat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, orang kawan-kawan yang ke Amerika, yang ke negara-negara yang justru malah jauh lebih liberal dan lain-lain bisa, kok ke India nggak bisa, jadi gitu deh. Bahkan teman sekamarku ini aja, ini 3 orang, salah satunya orang Muslim Bangladesh, kita sholat bareng bisa kok. Bagaimana kamu menentukan universitas dan jurusan yang kamu pilih di India? Oke, kalau saya cari jurusan sama universitas, yang saya pikirkan duluan itu jurusan dulu. Cari jurusan yang seneng, baru cari universitasnya silakan di mana. Karena kalau jurusannya ada dapat kan universitas di mana-mana, mayoritas nggak beda jauh ya, memang jurusannya itu ya belajarnya itu. Nah dari jurusan yang saya pilih itu, saya masuk ke ini study in India itu, di situ ditanyain pas pendaftaran, ditanyain pengen jurusan apa, terus nanti selang berapa waktu ditawarkan ada universitasnya apa aja, ntar tinggal milih universitasnya yang tersedia di India dengan jurusan yang dipilih. Kalau misalkan dari jurusan ya Kak, saya jujur, saya tadinya milih mau English literature, tapi setelah dicari ternyata jurusannya nggak ada. Akhirnya saya ngelihat ada business administration. Nah, business administration adalah jurusan saya minati saat saya SMA, walaupun saya SMA jurusannya IPA ya, tapi saya ternyata lintas jurusan juga, lebih tertarik ke ekonomi. Akhirnya saya diskusi sama mama pengen ngambil ini, jadi saya ambil business administration, dibolehin. Terus kalau misalkan dari universitas, saya ngelihat dari keontensikan gedungnya gitu, dan kebetulan saya ngelihatnya waktu itu gedung Chandigarh University, jadi gedungnya bagus, jadi saya tertarik. Proses apa yang kamu lakukan sebelum dan sesudah kamu diterima di universitas tersebut?
kayak diskusi sama orang tua bagaimana, terus nyiapin dokumen dari rapot SMA, ijazah, surat keterangan kesehatan juga, dari vaksin pertama, kedua, dan booster yang ketiga maksudnya. Itu juga saya harus ngelegalisir dokumen-dokumen itu. Maksudnya yang rapot ijazah. Kalau vaksin itu kan di Peduli Lindungi sudah ada sertifikatnya ya. Jadi bisa di print satu-satu, atau mungkin di Peduli Lindungi itu sudah bisa dibuat secara WHO. Jadi ada bentuk form WHO-nya. Jadi bisa di print di situ. Jadi nggak perlu print satu-satu lagi sebenarnya, soalnya di cetakan WHO ini udah ada vaksin 1, 2, 3 udah dimasukin gitu, sudah tertera. Jadi tinggal print aja itu satu PDF gitu kan. Terus saya juga fotokopi paspor, ngurusin visa, tiket pesawat gitu kan. Terus saya juga ngelis barang-barang yang harus dibawa, dan terutama makanan Indonesia ya, Indomie. Oke. Sebelum diterima di universitas, proses yang saya lakukan adalah waktu itu ikutin flow-nya aja sih. Nanti suruh diminta scan raport semuanya, diminta scan transkrip, diminta surat rekomendasi dari guru. Begitu aja sih. Gak beda kok sama daftar universitas, daftar beasiswa yang lain. Dokumen apa saja yang kamu persiapkan sebelum berangkat ke India dan bagaimana kamu mengurusnya? Oke, dokumen yang saya siapkan adalah paspor, karena saya belum pernah paspor. India negara pertama yang saya kunjungin ini. Langsung jauh sekalian. Bikin paspor, habis bikin paspor nanti bikin visa. Nah, dibikin visa itu ntar ada banyak dokumen yang diperluin tuh. Nah, dokumen-dokumen yang diperluin nanti lengkapnya bisa dilihat aja di website Embassy of India. Ada di situ, ntar ada semacam checklist, tinggal diisi aja, dilengkapin satu-satu semuanya. Habis itu ntar bikin visa. Setelah bikin visa, udah siap berangkat, tinggal proses beli tiket dan nanti untuk administrasi imigrasi di sini. Tinggal ikutin flow-nya aja, nanti pas beli tiket juga nanti dikasih tahu kok sesuai kebijakan saat waktu itu ntar kayak gimana. COVID, vaksin bagaimana nanti dikasih tahu kok. Kalau dokumen kan tadi sudah disebutin ya, dari rapot semester 1 sampai semester 6 itu harus dilegalisir. Terus ijazah sekolah difotokopi. Pokoknya semua dokumen itu kalau bisa difotokopi. Ijazah itu dilegalisir, terus kalau aku diterjemahin juga. Jadi mereka itu preferable-nya ke yang sudah diterjemahkan gitu ya. Terus dari surat keterangan kesehatan, terus fotokopi paspor dan visa, terus surat vaksin. Proses apa saja yang harus kamu jalani sebelum kamu berangkat ke India? Kalau aku waktu itu belum vaksin booster, jadi harus ngurusin vaksin booster dulu kan, kayak vaksin ketiganya gitulah. Soalnya itu udah menjadi syarat wajib gitu kan, atau enggak di bandaranya kita melakukan rapid test atau PCR gitu. Terus saya waktu itu ngeterjemahin ijazah, terus dilegalisir, ditandatangan sama kepala sekolah SMA yang dulu. Oke, proses yang saya tempuh sebelum berangkat ke India yaitu vaksin, karena perjalanan luar negeri harus vaksin sampai booster waktu itu dapat email karena harus sampai booster, jadi saya vaksin sampai booster. Bagaimana kamu merencanakan budgetmu saat di India nanti? Lihat harga makanan di sana berapa, lihat harga tinggal di sana berapa, terus kali sebulan saya dapat angka sekitar 3 juta, saya isi aja ATM 3 juta, terus ya aman lah insya Allah. Kalaupun pengen ambil ATM di sini, pastiin kita rekeningnya punya kartu yang ada logo visanya. Nah, nanti di sini ngambil bisa, meskipun akan ntar kena biaya admin ada 25.000 atau 40.000, tapi bisa kok ngambil, jadi aman. Kalau budget udah pasti akhir bulan itu nggak boleh ngeluarin duit ya.
untuk ngehemat gitu kan. Soalnya akhir bulan kan bener-bener yang udah habis gitu buat awal bulan. Apalagi kita tinggalnya di asrama yang udah dikasih makanan 3 kali sehari, jadi bisa hemat-hemat. Apa yang pertama kamu lakukan ketika kamu sampai di India? Nah, pertama yang saya lakukan, langsung begitu sampai di India, sampai di universitas karena dijemput juga dari bandara ke universitas. Di universitas langsung datang ke kantor internasional. Di kantor internasional nanti dibantu untuk buat laporan warga negara asing datang ke India, namanya FRRO gitu. Bikin laporan itu, terus nanti dikasih tahu langkah selanjutnya apa. Nah, di langkah selanjutnya apa ini nanti seminggu itu, jarak waktunya seminggu. Ambil surat FRRO sama ambil surat bonafide letter. Nah, dari bonafide letter ini bisa bikin bank. Ini saya juga sedang proses untuk bikin bank. Nah, di hari kedua saya datang, yang saya lakukan datang sama teman Indonesia yang udah ada di sini, datang ke counter Airtel, bawa pakai paspor, bikin kartu SIM pakai paspor. Yang saya lakukan itu ke International Department ngurusin FRRO, jadi disuruh buat membawa paspor, terus untuk foto kita juga harus pas foto, jaga-jaga dari background, untuk background paspor yang yang putih, background putih. Saya juga jaga-jaga bawa foto itu backgroundnya merah dengan ukuran dari 2x3, 3x4. Saya bener-bener dijaga-jaga soalnya dibutuhin buat foto di FRRO letternya gitu. Abis itu saya juga ke hostel itu dorm. Saya ngurusin dorm saya, dari nomor kamar, roommate saya siapa aja, terus ngurusin barang-barang kamar gitu. Apa pesanmu kepada pelajar yang ingin studi di India? Bawa sambal, makanan sini nggak pedes. Ya, kita emang belajar jauh gitu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu kan. Terus lingkungannya juga berbeda, kultur dan budayanya juga berbeda, jadi kita harus bersikap toleransi. Jadi bisa percaya diri, bisa belajar komunikasi juga, belajar budaya-budaya lain. Dicoba aja. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu gitu. Nah, gimana? Sekarang kalian udah gak bingung lagi kan untuk persiapan studi ke India? Jika kalian juga punya tips atau pengalaman persiapan studi ke India, share di kolom komentar ya. Oke Meredo, sekian dulu ya video dari Sita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kabi, Alfi, dan Nakena, pirmi lagi.